Hai, jumpa lagi di T-Vlog. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku mengikuti salah satu event literasi terbesar di Indonesia tahun ini, yaitu Lomba Baca Semua Membacanya, yang aku ikuti mulai dari awal bulan September hingga akhir Oktober ini. Jadi aku mengetahui informasi lomba baca ini dari sosial media penerbit Republika. Jadi penting banget untuk memfollow sosial media penerbit supaya kamu gak ketinggalan informasi kalau ada kegiatan literasi lainnya. Nah, setelah aku membaca postingan penerbit Republika, aku langsung tertarik. Wah, jarang nih ada lomba baca, dan jujur aku memang awalnya tertarik karena hadiahnya besar, dan yang dikasih hadiah itu nggak hanya peringkat 1, 2, dan 3, tapi sampai peringkat 30. Wow. Wah, ini pasti lomba bacanya wow gitu. Dan aku mulai kepo-kepo nih tentang lomba baca itu. Sewaktu aku mengecek, ternyata ada 2 jenis buku yang dilombakan. Yang pertama adalah Sirah Nabawi, dan yang kedua adalah Cahaya Abadi. Untuk buku Sirah Nabawi sebetulnya aku sudah punya, yaitu Sirah Nabawi penerbit Ummul Qura. Penulisnya adalah Syekh Safiyur Rahman. Yang ada di poster bukan penerbit Ummul Qura. Aku takutnya kalau nggak boleh beda penerbit, jadi aku masih galau. Lalu aku mencari informasi tentang buku yang kedua, buku Cahaya Abadi. Nah, sewaktu itu aku kebetulan sedang berlangganan paket full premium di Gramedia Digital. Lalu aku mencari buku Cahaya Abadi di Gramedia Digital dan ternyata tuh ada. Lalu setelah aku mendownload bukunya, ini bukunya, aku langsung ngecek. Yang pertama adalah jumlah halamannya. Jadi jumlah halamannya untuk buku yang Cahaya Abadi itu 444, sedangkan kalau Sirah Nabawi lebih tebal. Lalu pertimbangan kedua yang tadi, beda penerbit boleh atau enggak, daripada ada masalah ya udahlah, cari aman aja. Akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar dengan buku Cahaya Abadi. Buku Cahaya Abadi ini berisi tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Rasulullah diutus. Lalu sifat Rasulullah yaitu Siddiq, amanah, fatonah, dan tablik itu dijelaskan lengkap dalam buku ini. Lalu juga ada hadis-hadis dan maknanya. Lalu setelah proses pendaftaran itu ada proses pembukaan lomba, dan ternyata ada kuisnya, kuis singkat untuk menentukan sejumlah orang yang bisa menjawab kuis tersebut dengan benar akan mendapatkan hak eksklusif menonton pembukaan dari Zoom, sementara yang lainnya menonton lewat YouTube. Dan aku iseng ikut kuis itu, tapi ternyata aku tidak termasuk dalam beberapa yang teratas, jadi aku menonton dari YouTube. Dari situ sudah pesimis sih, ya udahlah, niatnya untuk nambah ilmu aja. Kalau menang ya meskipun pemenangnya sampai urutan ke-30, tapi kalau yang ikut ribuan kan ya kemungkinannya kecil juga. Jadi emang setelah itu aku udah nggak mandang hadiah, udah niatnya emang nambah ilmu, niatnya nambah pengalaman, belajar bareng-bareng. Jadi lomba ini ada 3 tahapan ya. Jadi yang pertama itu seminar, yang kedua itu tryout, dan yang ketiga itu ujian akhir. Yang seminar ini ada 2 kali. Jadi di bulan September 1 kali, di bulan Oktober 1 kali. Jadi total ada 4 seminar. 2 seminar untuk buku Sirah Nabawi, 2 seminar untuk buku Cahaya Abadi. Itulah Islam membalikan
nilai-nilai ataupun hal-hal yang ada pada masyarakat dirinya ketika itu kemudian berubah 180 derajat ketika Islam datang. Nah, kemudian muncul pertanyaan dari kita, lantas Rasulullah besar, apakah beliau terpengaruh? Tentu saja tidak. Jadi beliau Rasulullah SAW tidak pernah terpengaruh sama sekali. Nah, setelah seminar itu ada kuisnya berisi 10 soal pilihan ganda yang akan kamu jawab di Google Formulir. Lalu setelah seminar, akhirnya ada simulasi tryout. Sebelum tryout itu ada simulasi tryout karena model tryout dan seminar itu beda. Kalau model tryout itu ada di websitenya Majalah Matahir, penyelenggara lomba baca ini. Jadi membuat akun untuk ujian, lalu mengaktifkan fitur kamera. Jadi sambil ngerjain ujian, kamera webcamnya nyala. Jadi kita dipantau sewaktu mengerjakan soal ujian. Soal tryout dan ujian itu ada 50. Jadi kalau kamu benar itu dikalikan 2. Dan jujur soalnya itu lebih susah dibandingkan soal saat seminar. Kalau soal saat seminar, meskipun kamu belum selesai baca bukunya, tapi mendengarkan apa saja yang disampaikan dalam seminar, itu kamu insya Allah bisa jawab soal-soal yang ada di seminar. Tapi kalau di tryout dan ujian akhir, kalau kamu belum selesai baca dan nggak detail bacanya, tuh kemungkinan nggak bisa sih, karena soalnya itu menjebak. Jadi ada pilihan yang mirip-mirip, jadi ya itu yang buat aku pusing. Dan akhirnya setelah menjalani semua rangkaian acara, tibalah saatnya penutupan lomba baca yang diadakan hari Minggu tanggal 1 November. Dan pengumuman pemenangnya juga dilakukan saat penutupan itu. Peringkat ke-13, Muhammad Zulfan Abdullah. Dan waktu pembacaan pemenang, aku surprise karena pemenangnya berasal dari beragam daerah, beragam usia, dan beragam pekerjaan. Dan yang bikin aku tertampar itu pemenang keduanya, anak berusia 12 tahun tapi memiliki semangat baca yang besar banget. Aduh, aku bagaikan remahan rempeyek deh jadinya. Dan meskipun belum menjadi pemenang, lomba baca ini sudah berhasil meningkatkan semangat membaca aku dan meningkatkan semangat aku untuk mencari bacaan-bacaan yang positif dan bermanfaat di hidup ini. Kesan-pesan aku selama mengikuti lomba baca ini yang pastinya senang. Ini pengalaman pertama aku. Kalau biasanya aku membaca hanya untuk kesenangan pribadi, nambah ilmu, yang ini tambah greget ya, karena udah ada timeline-nya, kamu harus selesai tanggal sekian, terus harus ujian, jadi kemampuan kamu diuji setelah membaca. Dan aku biasanya hanya membaca buku 1 kali terus udah, tapi untuk lomba baca ini aku membaca sampai 2 kali. Aku berterima kasih untuk penyelenggara lomba baca ini yang telah menyelenggarakan aktivitas positif selama masa karantina di rumah. Dan aku harap untuk kedepannya juga ada event literasi yang seperti ini diikuti oleh ribuan orang dari seluruh penjuru Indonesia. Menyenangkan sekali dan pastinya bermanfaat. Kalau kamu punya informasi tentang kegiatan literasi lainnya, bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk rajin upload video-video yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!